Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Charles Zahira. I'm from 336A25 class. My student ID is 3322052. This is Interpreting Funnel Project. What is a nation? Apa itu bangsa? Upaya untuk mendefinisikan bangsa secara formal sebagai konsep politik dimulai pada tahun 1882 ketika filsuf dan sejawarawan Prancis Ernest Renan menerbitkan esai seminalnya berjudul Apa itu Bangsa? Dalam esai ini, Renan mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas berskala besar yang dibentuk oleh perasaan pengorbanan yang dibuat seseorang di masa lalu dan pengorbanan yang dilakukan seseorang di masa depan. Ini menjelaskan kenapa Renan percaya jika kita membayangkan bangsa itu baik dan layak untuk terus dikorbankan, kita harus sadar bahwa hal itu memerlukan suatu proses melupakan. Hal ini karena asing, upaya untuk memperoleh persatuan nasional, baik atas nama nasionalisme kewarganegaraan atau etnis, melibatkan tindakan kekerasan dan selanjutnya melupakan. Berdasar konsepsi awal tentang suatu bahasa yang dikembangkan oleh Renan, para sarjana menemukan definisi yang lebih formal tentang suatu bangsa, yaitu komunitas masyarakat yang dibentuk atas dasar kombinasi fitur-fitur bersama seperti bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif kelompok orang yang dipahami menurut definisi oleh bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dan karena alasan ini, bangsa umumnya lebih terbuka secara politis daripada kelompok etnis. Faktanya, banyak ahli menganggapnya sebagai kelompok etnis yang sepenuhnya diglobalisasi atau dilembagakan. Kemudian, ilmuwan politik terkenal Benedict Anderson memandang budaya sebagai komunitas yang dibayangkan. Bagi Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan sebagai budaya, dibayangkan sebagai sesuatu yang inheren, terbatas, dan berdaulat. Seperti yang bisa kita lihat, ada 4 elemen kunci dalam definisi ini. Pertama, bangsa dibayangkan hanya karena anggota bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu dengan sebagian besar anggota lainnya, tapi dalam benak setiap orang tertinggal citra persekutuan mereka. Kedua, bangsa dibayangkan sebagai terbatas karena memiliki batas-batas terbatas, namun terkadang efektif di luar batas yang dimiliki bangsa lain. Ketiga, bangsa dibayangkan sebagai berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir di zaman pencerahan dan revolusi menghancurkan legitimasi kerajaan hierarkis yang ditahbiskan secara ilahi. Akhirnya, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena terlepas dari ketidaksetaraan dan eksploitasi aktual yang mungkin terjadi dalam setiap bangsa, bangsa dibayangkan sebagai persahabatan horizontal yang mendalam. Now we move to the second video. Sintaksis adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaksis khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian kalimat mana yang diucapkan lebih dulu untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. Ini pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis, jadi kalimat dapat dipahami dan koheren. Berhati-hatilah agar tidak membingungkan sintaktis atau semantik dengan diksi. Ini membentuk tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi, mari kita uraikan definisi ini. Sintaksis, seperti yang baru saja disebutkan, urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata khusus yang dimaksudkan untuk mengekspresikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan fokus pada sintaksis untuk video ini. Di bahasa Inggris, ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja, selalu ada pengecualian, tapi sebagian besar itu kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO, subjek, kata kerja, objek. Seperti anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Di contoh kalimat ini, kita memiliki subjek, anak laki-laki, anak kata kerja melihat, dan objek keluar. Gambar ini adalah pohon sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan ahli bahasa untuk memetakan struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menemukan pohon sintaksis, tapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan membantu Anda memahami struktur kalimat.
Dalam bagan, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi beberapa bagian kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah langkah ini, kata-kata dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian kalimat mana yang frasa nomina, frasa preposisi, frasa verba. Fakta menarik, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memvariasikan urutan kata dan bahkan menyediakan komponen tambahan. Di contoh yang diberikan dengan pohon sintak, subjeknya adalah kucing, predikatnya adalah duduk, dan objeknya adalah. Gambar kedua adalah cara lain di mana sintak dapat ditulis. Diagram ini mengambil kalimat anjing itu mencintai garis itu dan membagi menjadi artikel, kata benda, kata kerja, frasa nomina, dan frasa verba, seperti contoh sebelumnya. Di kalimat ini, subjeknya adalah anjing, kata kerja adalah dicintai, dan objeknya adalah gadis. Sekali lagi, pohon sintaksis tak dimaksudkan untuk mengintimidasi, tapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan mengungkap tujuan setiap bagian dalam kalimat. Penggunaan tambahan untuk pohon sintaksis itu tiap kali urutan kata berbeda dipakai untuk sebuah kalimat, urutan tersebut bisa diuraikan. Contohnya, jika Anda mendengar kalimat bahasa asing yang mengikuti urutan SVO atau variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda menyusun kata-kata dalam urutan SVO agar Anda dapat memahami apa yang dikatakan. Mari kita rangkum. 1. Sintaksis adalah struktur kalimat. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang diungkapkan dari kata-kata yang digunakan. 4. Pohon sintaksis adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata serta cara kerjanya dalam dunia bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk tutorial sintaksis ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, lihat saluran kami lainnya untuk bantuan kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Now we move to the third video. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan melalui gunung-gunung tertinggi dan gua-gua paling terpencil di Cina. Mereka akhirnya menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Shitou. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS di tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diselimuti duri-duri protein kecil yang terlihat seperti mahkota atau corona di bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona pada manusia, 4 menyebabkan pilek, infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2. Menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Virus ke-7 menyebabkan COVID-19. Punya ciri khas keduanya. Ini menyebar dengan mudah, tapi berdampak parah pada paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus akan menyembur keluar. Virus ini dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan liur masuk ke dalam hidung atau mulut mereka. Virus corona makin mudah menular di ruang tertutup, di mana orang-orang saling berdekatan. Cuaca dingin membuat lapisan pelindungnya yang halus tidak mengering, membuat virus bertahan hidup lebih lama di antara inang. Sementara paparan sinar UV dari sinar matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih penting bagi virus yang sudah ada. Namun karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus ini memiliki banyak inang potensial sehingga tak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri tertanam dan menyatu dengan sel inang, membuat virus membajak sel inang, mesin sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gen mereka di RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA biasa lebih kecil dengan lebih sedikit gen. Artinya mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat dalam inang. Secara umum, virus RNA tak memiliki mekanisme pengoreksian seperti yang dimiliki virus DNA. Jadi, saat virus RNA bereplikasi, kemungkinan besar terjadi kesalahan yang disebut mutasi.
Kebanyakan mutasi ini tak berguna, bahkan berbahaya. Tapi beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu seperti spesies inang baru. Wabah sering terjadi saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS atau pandemi COVID-19. Setelah di manusia, virus masih bermutasi. Biasanya tak cukup untuk menciptakan virus baru, tapi cukup untuk menciptakan variasi atau strain dari virus aslinya. Virus corona punya beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini termasuk yang terbesar, berarti mereka memiliki gen paling banyak, menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi yang berbahaya. Untuk mengatasi resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan mengoreksi kesalahan. Ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat daripada virus RNA lain. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita bisa mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak membuat kita sakit. Namun mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem imun kita, sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga bisa membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena mereka ditujukan khusus untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga jenis baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Namun, kita tak tahu berapa lama tubuh kita kebal terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui oleh virus corona. Kita belum fokus di pengobatan yang melibatkan pilek, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi berakhir sebelum pengobatan yang menyelesaikan uji klinis. Saat kita terus mengganggu habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan virus corona baru yang menular ke manusia tak dapat dihindari. Tapi jika kita menyelidiki hal-hal yang tak diketahui ini, hal itu tak harus menakutkan. Hal itu tak harus menghancurkan. So that's all from me and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.